Berapa sering ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sedikit berapa? Baik. Berapa lama suara yang ibu dengar berlangsung? Sudah sebentar. Baik. Dari mana ibu merasakan suara yang terdengar? Masih dari kami. Seberapa keras suara yang ibu dengar? Masih keras. Baik. Apakah ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Seberapa sering isi suara yang ibu dengar bersifat negatif? Sedikit berapa? Apa isi suara yang ibu dengar? Masih mengejek. Seberapa sering ibu merasakan tidak nyaman karena suara yang ibu dengar? Sedikit berapa? Baik. Seberapa besar ketidaknyamanan yang ibu rasakan? Masih tidak nyaman. Ya, baik. Seberapa sering ibu merasakan tidak nyaman karena suara yang ibu dengar? Masih tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari? Tidak begitu. Seberapa baik ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sudah. Ya, bagus. Apakah ibu masih ingat ada berapa cara untuk mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan sebelumnya, ibu? Coba sebutkan apa saja. Yang pertama menghardik. Ya, benar. Yang kedua berbincang-bincang, dan yang terakhir beraktivitas. Baik, ibu masih ingat ya? Untuk cara melakukannya apakah masih ingat, bu? Bisa coba tolong praktikkan. Menghardik, ya, sambil telinga, lalu berbicara. Pergi, saya tidak mau dengar. Itu suara palsu. Yang kedua, ibu bisa minta tolong orang di sekitar ibu untuk mengajak bicara. Dan yang terakhir beraktivitas. Contohnya merapikan kursi. Ya, boleh saya contohkan? Iya. Sudah. Bagus sekali ibu. Ibu ternyata masih mengingatnya ya, ibu. Baik, selain dari cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi yang ibu dengar atau rasakan? Tidak ya. Hari ini kita akan belajar meminum obat ya, ibu. Seperti yang kemarin, untuk cara yang keempat yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu meminum obat ya, ibu. Untuk tujuannya mengontrol halusinasi yang ibu dengar dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah ibu bersedia? Baik, ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Baik, tempatnya ibu mau di mana? Di sini. Baik. Sebelumnya saya jelaskan ya, untuk minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah. Obat-obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya, ibu. Sebelum minum obat, ibu bisa lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama ibu tertulis di situ. Berapa dosis yang harus diminum dan jam berapa saja harus diminum. Baca juga nama obatnya, apakah sudah benar. Terus di sini minta obatnya sama perawat ya. Kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum konsultasi dengan dokter ya, ibu, karena dapat terjadi kekangguan. Bila nanti setelah minum obat, mulut ibu terasa kering, untuk membantu mengatasi, ibu bisa menghisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu ya. Baiklah, setelah saya jelaskan dan contohkan, ibu sekarang bisa mengulangi yang sudah saya ajarkan ya. Saya boleh minta obat saya? Obatnya Yang pertama, lihat nama, dosis, jam berapa untuk dimakan, dan sebelum makan atau setelah dimakan. bagus sekali, ibu. Dan saat melakukan kegiatan, ibu harus lebih fokus demi kesembuhan pemulihan ibu ya. Baik, ibu, saya lihat ibu semakin bagus dan ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya ya, ibu. Ibu sudah melakukan apa yang sudah saya ajarkan dan lakukan secara mandiri juga. Untuk keseluruhan, saya menilai ibu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Coba ibu sebutkan lagi apa tujuan dari meminum obat? Agar lebih tenang. Bagus. Dan bagaimana dan apa yang perlu dipersiapkan? Obat. Bagus sekali. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, ibu? Apakah ibu sudah mengerti? Ya. Baik, sekarang coba sebutkan 4 cara untuk mencegah dan mengontrol halusinasi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Baik, yang pertama,
dengan cara menghadik, yang kedua dengan cara berbincang-bincang, yang ketiga beraktivitas, dan yang terakhir dengan cara membimbing orang. Bagus sekali Ibu. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu meminum obat dengan benar ya. Kita sudah latihan, Ibu harus rajin meminum obat itu agar terkontrol halusinasinya. Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya, bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal kegiatan ya Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat jauh mana Ibu bisa melakukan teknik mengontrol halusinasi. Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya. Ibu bisa konsultasi. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk waktunya nanti saya informasikan kembali ya Ibu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja ya Ibu. Dan bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Bagus sekali Ibu hari ini kerjasamanya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih dan